तो लखे राय. Halo seluruh NCs, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap berada dalam keadaan baik dan sehat sentosa. Film yang akan kita bahas kali ini bergenre mellow. Setelah sekian lamanya gak rekap film-film yang bikin ngucurin air mata, akhirnya sekarang Mimin rekap lagi film mellow. Film yang akan kita bahas kali ini merupakan film yang sangat menguras emosi. Mimin jamin setelah nonton film ini, seluruh NCs pasti akan mengeluarkan beberapa kata kotor. Film ini berjudul Silence yang dirilis tahun 2015. Film ini diangkat dari kisah nyata sebuah kasus yang terjadi di Korea loh, di mana film ini menceritakan nasib pilu 3 anak tunarunggu yang mengalami pelecehan seksual di sekolahnya. Dan yang lebih parahnya lagi, pelakunya adalah gurunya sendiri. Saat mencari keadilan pun mereka tidak mendapatkan keadilan tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ulas alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya Mimin minta seluruh NCs tekan dulu tombol subscribe-nya agar Mimin tambah semangat lagi dalam membuat konten. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita mulai saja rekap alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengemudi. Ia bernama Kang In-ho. Saat ini ia sedang menuju kota Mujin. Tujuan In-ho ke kota Mujin adalah untuk melamar menjadi seorang guru kesenian di sebuah sekolah khusus tunarunggu. Ia melamar ke sekolah itu atas rekomendasi dosennya ketika kuliah. Di tengah perjalanan yang berkabut dan dipenuhi salju, ibunya In-ho menelpon. Diketahui bahwa In-ho ini mempunyai seorang putri yang bernama Sol-yi. Sol-yi, anaknya, kini tinggal bersama ibunya In-ho setelah istrinya In-ho meninggal dunia. Karena jalanan dipenuhi kabut, In-ho pun tidak melihat ada seekor rusa di tengah jalan. Ia pun tak sengaja menabrak rusa itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan ada seorang anak yang sedang berjalan di atas rel. Tak lama kemudian, kereta api melintas di sana dan menabrak anak tersebut. Sampai di sini belum diketahui siapa sebenarnya anak ini. Karena mobilnya rusak di bagian depan, akhirnya ia mendatangi sebuah bengkel. Namun ternyata si tukang bengkel sedang ada pekerjaan lain dan menyuruh In-ho menunggunya. In-ho pun menanyakan apakah ada bus yang langsung menuju ke sekolah Jae. Si tukang bengkel bilang, sekolah tersebut berada di tempat terpencil, jadi tidak ada bus yang langsung ke sana. In-ho pun beranjak dari bengkel itu karena dia tidak bisa menunggu lama. Tapi tiba-tiba saat In-ho akan mengemudikan mobilnya, ada mobil lain yang menabrak mobil In-ho. Yang mana mobil tersebut dikendarai seorang wanita bernama Yujin. Ia merupakan seorang aktivis HAM di kota Mujin. Singkat cerita, Yujin pun mengajak In-ho numpang di mobilnya. Sebagai permintaan maaf, mereka pun berangkat ke Mujin bersama. Setelah sampai di sekolah Jae, Yujin pun memberikan nomor teleponnya pada In-ho. Karena Yujin akan bertanggung jawab untuk perbaikan mobilnya In-ho. Singkat cerita, In-ho bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah pun menyambut baik In-ho karena In-ho adalah guru yang direkomendasikan temannya sendiri. Setelah itu, kepala admin sekolah tersebut datang. Dan ternyata si kepala sekolah dan kepala admin adalah kembar identik. Walaupun dia adalah rekomendasi dari temannya kepala sekolah, tetap saja In-ho diminta untuk membayar terlebih dahulu uang senilai 50 juta won agar dia bisa bekerja di sekolah tersebut. Di kota tersebut, In-ho tinggal di sebuah kontrakan. Setelah sampai kontrakannya, In-ho menelpon ibunya di Seoul dan mengabarkan bahwa dirinya harus membayar terlebih dahulu untuk bisa mengajar di sekolah tersebut. Ibunya pun kebingungan uang sebesar itu dapat dari mana. Tapi ibunya mengatakan akan mengusahakan mendapatkan uang tersebut bagaimanapun caranya. Singkat cerita, hari pertama In-ho mengajar pun tiba. In-ho menyuruh anak-anak tersebut untuk menggambar apel yang ia taruh di meja. Saat itu ada 3 murid yang menarik perhatian In-ho. Yang pertama, murid yang menggambarnya sangat bagus. Kedua, murid yang mengambil apel yang ada di meja dan sedang memakannya. Yang ketiga, murid yang datang terlambat dan setelah melihatnya, In-ho kaget karena ada banyak luka memar di wajahnya, seperti baru saja dipukuli. Melihat kondisi anak tersebut, In-ho pun menanyakannya pada seorang guru yang bernama Park. Namun ia hanya mendapatkan jawaban yang biasa saja.
Guru Park mengatakan bahwa anak tersebut bernama Minsu. Adiknya Minsu baru meninggal seminggu yang lalu karena tertabrak kereta. Jadi mungkin dia hanya depresi saja. Di sini akhirnya kita tahu bahwa anak yang tertabrak kereta di awal film adalah adiknya Minsu. In-ho pun menegaskan bahwa bukan hanya Minsu, tapi anak-anak yang lainnya juga terlihat seolah seperti mereka sedang ketakutan. Namun jawaban yang diterima tetap biasa saja. Guru Park mengatakan ini sekolah khusus tunarunggu. Wajar saja kalau mereka berperilaku seperti itu. Malam harinya In-ho mengecek data anak didiknya. Akhirnya In-ho mengetahui latar belakang ketiga muridnya yang tadi. Ternyata Minsu mempunyai ayah yang cacat dan keberadaan ibunya tidak diketahui. Selama ini dia diasuh oleh neneknya sambil merawat ayahnya yang cacat mental. Kemudian dia menemukan data anak yang sebelumnya memakan apel. Dia bernama Yuri. Dia anak yang cacat secara intelektual. Usia mentalnya pun masih berada di usia 8 tahun. Dan ia juga seorang anak yang mempunyai nafsu makan yang besar sehingga harus diberikan perhatian yang lebih. Sementara anak yang tadi In-ho lihat gambarnya sangat bagus, ia bernama Yundu. Dia merupakan anak yatim piatu. Saat akan pulang karena sudah malam, In-ho mendapatkan telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa ibunya sudah mendapatkan uang tersebut dan akan mentransfernya besok. Namun saat telepon sudah ditutup, tiba-tiba In-ho mendengar suara anak perempuan yang sedang menangis sambil berteriak-teriak. Seperti dia sedang kesakitan. Suara itu berasal dari pergi ke toilet untuk memastikan suara siapa itu. Sebelum In-ho masuk ke toilet, tiba-tiba ada satpam yang datang dan melarangnya masuk ke sana karena itu adalah toilet perempuan. In-ho mencoba menjelaskan bahwa ia sedang memastikan siapa yang berteriak, tapi si satpam hanya bilang wajar saja ada yang berteriak. Semua anak yang ada di asrama sekolah adalah tunarunggu, jadi mereka akan berteriak ketika mereka bosan. Si satpam pun menyuruh In-ho segera pulang karena dia akan mengunci gerbang sekolah. Keesokan harinya di ruangan kepala admin ada seorang polisi dari kepolisian Mujin yang sedang meminta japren pada pihak sekolah. Tak lama kemudian, In-ho datang ke ruangan tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh si kepala admin. In-ho yang melihat ada polisi di ruangan itu menjadi penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini? Karena baru saja masuk, In-ho sudah menemukan banyak keanehan-keanehan di sana. Sementara itu di ruangan guru terlihat Guru Park yang sedang menyiksa Minsu. Dia memukulnya sampai berkali-kali. Semua guru yang ada di ruangan itu sangat cuek dan masa bodoh melihat Minsu disiksa. Seolah tidak terjadi apa-apa di sana. Hingga datanglah In-ho yang menanyakan apa yang terjadi. Guru Park bilang dia sedang memberi pelajaran pada Minsu karena semalam dia telah kabur dari asrama. Sehingga dia harus memberikan efek jera padanya. In-ho pun semakin aneh dengan apa yang terjadi di sekolah tersebut. Lalu saat akan pulang, In-ho melihat Yuri yang sedang duduk di sebuah jendela di ruangan atas. Karena dirasa terlalu berbahaya, In-ho pun segera berlari ke sana. Saat In-ho berhasil menarik Yuri masuk, Yuri seperti ketakutan karena dipegang In-ho. Lalu dengan bahasa isyarat, In-ho pun meminta maaf pada Yuri karena telah mengagetkannya. Dia melakukan itu karena khawatir Yuri jatuh. Dan saat In-ho hendak pergi dari kamar Yuri, tiba-tiba Yuri menarik bajunya dan menunjukkan ekspresi muka yang seolah ia sedang meminta tolong dan ingin menunjukkan sesuatu. Yuri pun mengajak In-ho mendatangi sebuah ruangan. Dan setelah masuk ke ruangan tersebut, betapa kagetnya In-ho melihat ada seorang perempuan yang sedang menyiksa Yondu dengan melelepkan kepalanya ke dalam mesin cuci. Sontak In-ho pun segera menghentikannya. Wanita itu pun berdalih dia melakukan itu untuk mendidik Yondu. Dia juga bilang bahwa dirinya adalah kepala asrama. Jadi setelah usai jam sekolah, dialah yang bertanggung jawab di sana. Namun In-ho melihat itu sudah di luar batas kewajaran. Sambil marah, ia segera membawa Yondu yang ternyata Yondu pun sudah jatuh pingsan.
In-ho pun keluar dari sekolah dan langsung membawanya ke rumah sakit. Karena kejadian tersebut, akhirnya In-ho meminta bantuan Yujin yang seorang aktivis HAM. Ia pun menceritakan kejadian yang sudah terjadi pada Yeondu, berharap Yeondu bisa membantunya karena ini merupakan sebuah pelanggaran HAM. Tapi hal yang tidak terduga pun akhirnya terungkap. Yujin mengatakan pada In-ho bahwa sebelumnya dia sempat berbicara dengan Yeondu di rumah sakit, yang mana akhirnya Yujin mengetahui bahwa Yeondu merupakan korban asusila atau pelecehan seksual atau pemerkosaan, yang mana pelakunya adalah kepala sekolahnya sendiri. In-ho sempat tidak percaya, sampai akhirnya Yujin memperlihatkan sebuah tulisan percakapan antara Yujin dan Yeondu. Karena Yeondu adalah tunarunggu, jadi percakapan mereka dilakukan lewat tulisan. Dalam tulisan tersebut, Yeondu mengatakan bahwa bukan hanya dia yang menjadi korban asusila, melainkan ada juga Minsu yang sering disodomi oleh guru Park, dan Yuri yang sudah sering dilecehkan atau diperkosa oleh kepala sekolah dan kepala admin. Miris sekali mendengar apa yang terjadi kepada 3 anak tunarunggu ini. In-ho pun mengajak Yujin untuk melaporkan hal ini pada polisi. Namun Yujin mengatakan hal itu sia-sia karena ada oknum polisi yang ada di pihak mereka. Mengapa bisa begitu? Saya jelasin secara bertahap ya, seluruh sis. Kalian ingat dengan polisi yang ini? Nah, dialah oknum tersebut. Dia datang ke sekolah waktu itu adalah untuk mengabarkan pada kepala admin bahwa ketiga anak tersebut sempat pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami. Beruntung ketiga anak tersebut melapor ke si polisi yang ini. Jadi polisi lain tidak ada yang tahu. Kemudian kalian ingat kenapa Minsu dan Yeondu disiksa? Itu adalah karena kepala admin dan kepala sekolah yang menyuruhnya. Setelah mereka mengetahui bahwa ketiga anak itu melapor ke polisi, mereka pun menyiksa ketiga anak ini agar ketiga anak ini tidak berani lagi keluar dari asrama untuk memberitahukan pada orang lain apa yang mereka alami. Gimana seluruh ensis? Sampai di sini sudahkah ada kata kotor yang keluar dari mulut kalian? Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah mengetahui hal itu, In-ho dan Yujin pun segera bergegas ke rumah sakit karena mereka takut pihak sekolah akan datang ke rumah sakit dan membawa Yeondu kembali ke sekolah. Sesampainya di sana, mereka menemukan Yeondu sedang bersembunyi dalam lemari. Keesokan harinya, Yeondu dibawa ke kantor HAM yang ada di Mujin. Tak lupa, In-ho juga membawa Yuri ke sana karena dia juga adalah salah satu korban pelecehan yang dilakukan kepala sekolah, kepala admin, dan si guru Park. Di sana, mereka disuruh menceritakan semua kejadian yang mereka alami di sekolah sambil direkam untuk dijadikan barang bukti, karena mereka akan mengusut kasus tersebut. Yeondu pun mulai menceritakan apa yang ia alami dalam bahasa isyaratnya. Ia mengatakan bahwa pada malam itu kepala sekolah menyuruhnya masuk ke kantornya. Lalu ia menyalakan TV yang mana adalah film dewasa yang ia setel dari sebuah kaset. Kemudian si kepala sekolah yang bejat ini mulai menggerayami tubuh Yeondu. Yeondu pun berontak melawan si kepala sekolah sampai ia berhasil kabur dari sana dan bersembunyi di toilet. Namun kepala sekolah mengejarnya sampai ia menemukan Yeondu. Kepala sekolah pun memulai aksinya dengan membuka celananya dan melepaskan celana Yeondu. Karena Yeondu terus berontak, si kepala sekolah pun menendang Yeondu berkali-kali. Sampai sini sudah berapa kata kotor yang keluar dari mulut kalian seluruh ensis? Oke, lanjut lagi. Si kepala sekolah itu pun sempat berhenti karena di balik pintu toilet ada yang menggedor-gedor pintu. Yang mana tak lain itu adalah In-ho. Kalian ingat kan dengan adegan ini? Ternyata suara jeritan yang didengar In-ho pada malam itu adalah suaranya Yeondu yang sedang diperkosa oleh si kepala sekolah. Kemudian giliran Yuri yang berbicara. Yuri menceritakan hal yang menimpa dirinya. Sambil menangis, Yuri mengatakan di suatu malam Yuri pernah dibawa ke kantor kepala admin. Dan dia dipaksa untuk melayani nafsu bejat si kepala admin dengan tangan dan kaki yang diikat. Yeondu yang mendengarnya pun membenarkan kejadian tersebut.
Karena pada saat yang sama dia juga berada di situ dan sempat melihat kejadian tersebut dari balik pintu. Namun kepala admin mengetahuinya dan langsung mengejarnya. Dan setelah tertangkap, si kepala admin pun mengancam akan membunuhnya jika dia berbicara pada orang lain. Tentunya dengan bahasa isyarat. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, Inho pun terpancing emosinya. Singkat cerita, saat Inho berada di kontrakan, ibunya datang menemui Inho. Ibunya pun bilang pada Inho supaya Inho jangan mengurusi urusan orang lain. Fokus saja mengajar dan mendapatkan gaji. Karena uang yang sebelumnya ibunya berikan adalah hasil dari menjual rumahnya. Inho pun galau antara meneruskan untuk mengusut kasus yang sudah jelas dia pasti akan kehilangan pekerjaannya di sekolah, atau diam saja seolah tidak tahu apa-apa dan meneruskan mengajar di sana. Keesokan harinya Eugene mencoba mengadu ke dinas pendidikan. Namun dinas pendidikan malah mengatakan bahwa pelecehan tersebut bukan dalam wewenangnya. Karena pelecehan tersebut terjadi saat para murid berada di asrama, bukan dalam jam pelajaran. Dinas pendidikan pun menyuruh Eugene untuk mengadu ke balai kota. Namun Eugene mengatakan bahwa ia pun sudah melaporkan hal ini ke balai kota. Namun tidak ada yang menggubrisnya, malah menyuruh Eugene datang ke dinas pendidikan ini. Wajar saja mereka tidak mempercayai kasus ini dikarenakan belum ada bukti yang nyata. Selain itu, kepala sekolah adalah orang terpandang di kota Mujin karena sudah banyak berperan untuk pembangunan kota Mujin. Setelah itu, ia pun ke kantor polisi. Namun polisi juga tidak menggubrisnya. Mereka semua tidak ada yang mempercayai kasus ini karena menganggap kepala sekolah itu adalah orang yang terpandang. Bahkan sebelumnya dia juga mendapatkan penghargaan dari gubernur karena jasa-jasanya yang telah berperan banyak dalam membangun kota Mujin. Eugene pun keluar dari sana tanpa membawa hasil. Namun tiba-tiba ada telepon masuk yang mengabarkan kepada Eugene bahwa ada sebuah stasiun televisi dari Seoul yang mau meliput kasus ini dan akan menyiarkannya secara live. Di sisi lain, Inho sedang menuju ke ruangan kepala sekolah untuk memberikan bunga yang dititipkan ibunya untuk diberikan kepada kepala sekolah. Sekarang dia nurut pada perkataan ibunya untuk diam dan melanjutkan mengajar. Namun saat akan masuk, ia mendengar Minsu yang sedang dipukuli di dalam kantor kepala sekolah. Lalu saat Minsu diseret keluar oleh guru Park, hatinya pun kembali bergejolak. Sisi kemanusiaannya kembali muncul hingga ia melakukan hal ini. Mampus koplok, siah. Setelah memukul guru Park, Inho pun membawa Minsu ke kantor HAM untuk melakukan wawancara dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah sampai di sana, ia pun menceritakan pelecehan yang menimpa dia dan adiknya, sampai menyebabkan adiknya tersebut bunuh diri karena malu. Yang mana wawancara tersebut disiarkan ke seluruh Korea Selatan hingga menggembarkan semua orang Korea Selatan. Sampai akhirnya memaksa kepolisian untuk segera bertindak untuk menangkap ketiga pelaku tersebut. Singkat cerita, persidangan pun tiba. Karena si kepala sekolah adalah orang yang sangat terpandang di kota Mujin, si kepala sekolah pun banyak yang mendukung selama persidangan. Sedangkan yang mendukung Inho dan Eugene hanyalah orang-orang tunarunggu yang mempunyai nasib yang sama dengan ketiga anak tersebut. Sehingga terjadilah keributan karena para tunarunggu tersebut meminta agar di persidangan disediakan seorang penerjemah bahasa isyarat. Persidangan pun harus ditunda sampai besok untuk menyiapkannya. Saat di luar ruangan persidangan, tiba-tiba ada seorang ibu yang mana dia adalah istri si kepala sekolah yang langsung menampar bahkan meludahi Inho karena telah berani menuduh dan menyeret kepala sekolah yang sangat terpandang itu ke persidangan. 뭐? 강간을 해?
Setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke kantor HAM. Di tengah perjalanan, In-ho pun mengatakan bahwa kini ia sudah dipecat dari sekolah. Keesokan harinya sidang kembali dilanjutkan dengan saksi si penjaga sekolah. Dia bersaksi bahwa kepala sekolah dan kepala admin adalah orang yang baik. Dia pun berbohong dengan mengatakan di malam terjadinya kasus pelecehan kepada Yeondu, dia sempat berpatroli ke toilet dan mengatakan tidak ada terjadi apa-apa di sana. Bahkan tidak ada seorang pun di toilet seperti yang dituduhkan. Tapi beruntung jaksa penuntut tampil dengan sangar dan berhasil membalikan kebohongan yang si penjaga tersebut katakan. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan saksi yang kedua, yang mana dia adalah seorang dokter visum yang memvisum Yuri. Dia mengatakan bahwa hasil visum memang menunjukkan adanya peradangan pada alat kelamin Yuri. Namun itu bukanlah peradangan yang disebabkan oleh adanya pelecehan seksual. Lagi-lagi saksi tersebut berbohong, dengan kata lain si dokter itu sudah disuap untuk mengatakan hal bohong. Namun lagi-lagi jaksa penuntut tampil dengan sangar dengan menunjukkan dua laporan berbeda yang dibuat si dokter tersebut. Yang pertama adalah laporan yang asli yang menunjukkan bahwa memang benar terjadi pelecehan seksual. Dan laporan kedua, laporan yang dibuat secara mendadak. Persidangan pun kembali ditunda untuk sementara waktu. Pihak In-ho pun kini berada di atas angin berkat penampilan jaksa penuntut yang sangar itu. Singkat cerita, persidangan ketiga pun dimulai. Kali ini Yuri yang akan memberikan kesaksiannya. Ia pun menceritakan bahwa bukan hanya kepala sekolah saja yang melakukan pelecehan padanya, melainkan kepala admin dan guru park juga melakukan hal yang sama. Saat memberikan kesaksian, Yuri pun ketakutan. Saking ketakutannya, Yuri pun sampai mengompol di ruangan persidangan hingga sidang harus ditunda kembali. Kemenangan yang sudah ada di depan mata pun akhirnya harus sirna kembali karena keluarga Minsu disogok oleh pihak kepala sekolah. Nenek Minsu yang kini merawatnya menerima perjanjian damai dan mencabut tuntutannya. Semua itu neneknya lakukan karena demi uang untuk merawat ayah Minsu yang cacat mental. Selain itu, keluarga Yuri pun kini sudah menandatangani perjanjian damai. Sehingga kini hanya tersisa Yeondu harapan mereka untuk menjebloskan kawanan manusia tidak beradab tersebut ke penjara. Saat In-ho di rumah Yujin, tiba-tiba ada telepon masuk, yang mana telepon tersebut adalah dari dosen In-ho yang merekomendasikan In-ho mengajar di sekolah tersebut. Saat In-ho menemuinya, ternyata dia tidak sendiri, melainkan bersama pengacara yang membela si kepala sekolah. Si pengacara itu pun menyogok In-ho dengan sejumlah uang agar In-ho mau mundur dari kasus ini. Namun tentu saja In-ho menolaknya. Keesokan harinya, persidangan akan kembali dilanjutkan dengan Yeondu yang memberikan kesaksian. Tapi sebelumnya datang ibu In-ho yang langsung memarahinya karena sudah mengetahui bahwa In-ho sudah dipecat dari sekolah. Ibunya yang sudah menjual rumahnya sangat kecewa karena In-ho tidak nurut agar tidak ikut campur dengan kasus tersebut. Namun di sini In-ho menjawab jika dia tidak bisa memperjuangkan anak-anak ini, maka dia tidak tahu apakah dia bisa menjadi ayah yang baik untuk anaknya atau tidak. Mendengar hal itu, ibu In-ho pun tersentuh hatinya. Singkat cerita, persidangan dimulai. Yeondu pun memberikan kesaksian atas apa yang terjadi pada dirinya dengan sangat lancar dan cerdas. Sehingga kini hasil persidangan terlihat akan segera dimenangkan oleh pihak In-ho. Persidangan pun akan diteruskan keesokan harinya dengan pembacaan vonis dari hakim. Malam harinya Yeondu membangunkan In-ho. Dia pun mengatakan bahwa di persidangan dia lupa mengatakan sesuatu yang penting. Ia mengatakan bahwa ada barang yang bisa dijadikan bukti untuk memberatkan hukuman untuk kepala sekolah, yaitu sebuah kaset film dewasa yang kepala sekolah tersebut tonton ketika Yeondu akan diperkosa. In-ho dan Yujin pun segera berangkat ke sekolah untuk menemukan kaset tersebut. Namun saat memasuki ruangan kepala sekolah, ia menemukan bukti yang lebih dari sekedar kaset, yaitu rekaman CCTV saat kepala sekolah hendak memperkosa Yuri. In-ho pun memberikan rekaman CCTV tersebut pada jaksa.
Tentu saja jaksa bilang rekaman itu akan lebih memberatkan hukuman ketiga orang cabul tersebut. Sidang pembacaan keputusan pun dimulai. In-ho dan Yoo-jin sudah tidak sabar mendengar berapa lama mereka akan mendapatkan hukuman. Namun yang mereka dapatkan adalah hasil yang mengecewakan, di mana hakim mengatakan karena para tersangka tidak pernah memiliki catatan kriminal dan mereka juga sangat berjasa untuk pembangunan kota Mujin, sehingga ia memutuskan bahwa mereka hanya dihukum dengan hukuman ringan, yaitu 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Tentunya itu adalah hukuman yang sangat tidak adil atas apa yang telah mereka lakukan kepada 3 anak itu. Ternyata di balik hukuman yang tidak adil ini diketahui bahwa sebenarnya orang-orang yang ada di persidangan sudah mereka suap. Bukan hanya hakim, jaksa yang di awal terlihat sangar itu pun sudah mereka suap. Nyatanya bukti terakhir yang In-ho berikan tidak pernah diserahkan kepada hakim oleh si jaksa itu. Tapi mau bagaimana lagi, yang mereka hadapi adalah kaum elit yang dengan mudah bisa membeli hukum dengan uangnya. Inilah gambaran betapa kejamnya hukum. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Berasa kenal hukum seperti ini ada di negara mana ya saya lupa. Tapi ya apa boleh dibuat. Kita sebagai kaum rendah hanya bisa pasrah dengan hukum yang seperti ini. Setelah mendengar keputusan tersebut, Min-soo terlihat sangat kecewa. Sampai akhirnya pada malam harinya dia memutuskan untuk menegakkan hukumnya sendiri dengan mendatangi guru Park dan menusukkan pisau yang ia bawa. Namun karena pisaunya terlalu kecil, hal itu tidak berakibat fatal kepada guru Park. Sampai akhirnya mereka pun harus beradu pukul di atas rel kereta api. Akan tetapi saat mereka sedang berjibaku, kereta api pun datang. Dan alhasil, Min-soo dan guru Park tewas di tempat setelah tertabrak kereta api tersebut. Akhirnya Min-soo dapat membalaskan kematian adiknya walaupun harus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Singkat cerita, setelah Min-soo meninggal, In-ho, Yoo-jin, dan para aktivis HAM yang lainnya melakukan demonstrasi atas ketidakadilan yang mereka dapat. Saat hakim datang, mereka langsung mencegatnya dan membuat keributan yang menyebabkan para polisi harus melakukan tindakan untuk membubarkan mereka. Terlihat juga In-ho yang membawa foto Min-soo sambil mengatakan nama anak ini adalah Min-soo. Dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa berbicara secara berulang kali sampai polisi pun menangkapnya. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan kini Min-ho sudah kembali ke Seoul. Di tempat lain, Yoo-jin sedang mengirim email pada In-ho dan mengatakan bahwa kini mereka masih terus berjuang untuk naik banding atas kasus tersebut. Dan film pun tamat. Emosional banget kan Slur film ini. Apalagi film ini diangkat dari kisah nyata sih ya Slur. Gak kebayang bagaimana perasaan para anak tunarungu yang di sana aslina Slur imah. Film ini sebenarnya juga banyak menyindir hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Termasuk juga para penegak hukum yang dengan gampangnya memperjualbelikan hukum. Jujur, Mimin emosional banget ketika menonton film ini, termasuk juga ketika menulis skrip ini. Berasa terpararuguh karena dicampur dengan banyak emosi. Gimana Slur, adakah kata-kata kotor yang ingin kalian ucapkan? Nih, silakan kalian tulis aja di kolom komentar ya. Silakan, Mimin ikhlas kalian mau mengeluarkan kata anjing, babi bangsat juga boleh lah. Pokoknya mah anjing tah buat ini ya, para pelakunya si goblok tuh si anjing. Akhirnya Mimin beserta seluruh kru Rajar Bahan harus undur pamit. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!